Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Baiklah, kami ucapkan selamat datang di seminar peluang usaha, tour travel dan umroh haji walaupun melalui video tutorial seperti ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian yang menyaksikan atau yang menonton video ini. Ya, kami dari Hasanatur PT Hasana Al-Ansori dengan nomor izin umrohnya 116 tahun 2018 ya, tuh. Nah, ini sebelum saya berlanjut ke slide berikutnya, ini berikut adalah profil pembicara saya pribadi. Nama saya Muhammad Taufik. Saya lahir di Jakarta 1 November 1974. Kemudian alamat saya ada di Jalan Gang Pribadi nomor 86 Jatiwaringin Bekasi dengan nomor handphone atau WA-nya 0817 666 2010. Alhamdulillah saat seperti ini ya kan, sampai sekarang ini saya masih sebagai konsultan dan pembimbing umroh dan haji di Hasanatur, kemudian manajer marketing Hasanatur pusat ya, kemudian kepala cabang Hasanah Bekasi Jaka Permai, certificate public speaking, certified train for trainer, konsultan masalah utang dan hidup, distributor Tour Travel Revolution Bekasi. Ya, ini profil singkat saya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya melanjutkan ke slide yang utama, slide yang inti, dalam kesempatan ini saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian yang ingin nantinya berkecimpung di dunia umroh haji ya, di bisnis umroh haji. Yang pertama, kita mengajak semuanya, yuk kita luruskan niat kita. Kita satukan visi kita. Ya kan, apa? Yaitu berkhidmat untuk tamu-tamu Allah. Ya, sekali lagi, kita niat utama berkhidmat untuk tamu-tamu Allah, not money oriented ya. Jangan sampai niat utama kita, tujuan utama kita atau tujuan pertama kita adalah uang. Ya itu. Kenapa? Karena yang namanya di dunia umroh haji itu, kalau boleh saya analogikan, ibarat kita berjalan di tengah hutan. Ya, berjalan di tengah hutan yang gelap gulita di malam hari pula. Bayangkan gelapnya. Di situ ya kita tidak paham di mana posisinya jurang, di mana posisinya lubang. Artinya apa? Suatu saat ya kan kita pasti bisa yang namanya terjerembab masuk ke dalam jurang, bisa jadi kita masuk ke dalam lubang dan lain sebagainya. Nah, di saat kondisi seperti itulah kita perlu yang namanya cahaya, yang namanya nur. Apa itu? Yaitu cahaya ilahi atau nurullah. Kan itu. Artinya apa? Kalau kita sudah mendapatkan cahaya, namanya cahaya kan sinar ya, yang menerangi sekitar kita. Ketika kita mendapatkan nur, cahaya Allah Subhanahu wa taala, di situ kita bisa tahu, oh ini jurang, berarti jangan sampai kita masuki. Oh ini lubang, jangan sampai kita masuki lubang tersebut. Artinya apa? Kalau niat kita sudah lurus, tujuan kita sudah lurus, niat kita sudah benar, insya Allah ya kan, apapun masalahnya, apapun kondisinya, Allah senantiasa akan menolong kita, Allah akan membantu kita, terutama di saat kita ada masalah atau kesulitan ketika menghadapi jamaah, ketika menghadapi komplain jamaah dan lain sebagainya. Di saat ada kondisi seperti itu, masalah-masalah seperti itulah, insya Allah Allah akan membantu kita, Allah akan menolong kita. Oke, untuk selanjutnya, ya, ini yang kami tawarkan adalah peluang usaha atau bisnis umroh haji. Lalu ada pertanyaan, Pak, kok umroh itu atau haji itu dibisniskan? Ini kan ibadah, itu kan itu. Oke, silakan Bapak dan Ibu sekalian untuk coba menjawabnya. Kok umroh atau haji dibisniskan? Ini kan ibadah, gitu kan? Kita mau beribadah, ya kan? Kita mau sholat, kita mau mengaji, kita mau bersedekah, infak dan sebagainya, melakukan kebaikan di tanah suci Makkah dan Madinah. Kok dibisniskan? Ayo, kira-kira jawabannya apa? Ya, tuh. Baik, saya akan mencoba menjawab ya. Ini kan ibadah ya, tuh. Jadi yang kita bisniskan itu bukan ibadah umrohnya, tapi yang kita bisniskan adalah komponen perjalanannya, gitu kan? Komponen perjalanannya bukan ibadah umrohnya. Apa itu komponen perjalanan umroh? Kita ada yang namanya LA ya, land arrangement. Ada namanya hotel, kemudian konsumsi transportasi darat, kemudian ada visa,
ya kan, kemudian ada tiket pesawat gitu kan, kemudian mutawif dan lain sebagainya. Dan itu yang kita bisniskan. Artinya apa? Kita boleh mengambil keuntungan dari menjual tiket, kita boleh mengambil keuntungan dari konsumsi, kita boleh mengambil keuntungan dari visa, ya kan, transportasi darat dan lain sebagainya. Dan insya Allah itu halal ya, kita boleh mengambil 20 sampai 30%-nya keuntungan. Nah, sementara ibadah umrohnya itu sama sekali tidak kita bisniskan. Kalau umrohnya sendiri, ibadah umroh sendiri kita bisniskan, ya berarti kita memasang tarif buat umroh itu sendiri. Yang sebagaimana yang kita tahu yang namanya umroh itu terdiri dari niat, ya kan, kemudian tawaf, kemudian sa'i, tahalul yang termaktub dalam rukun umroh. Ya kan? Nah, sementara selama ini ya kan niat tawaf sa'i itu tidak kita bisniskan. Kalau umroh kita bisniskan, maka kita akan pasang tarif. Kan niat satu kali niat bayarnya 500.000, tarifnya 500.000. Kemudian tawaf satu kali keliling ya kan Ka'bah, ya kan itu 1 juta taruhlah kan, berarti 7 kali keliling berarti 7 kan 7 kali keliling 1 juta kali 7 7 juta harus bayar tawafnya. Kemudian sa'i satu kali balikan ya kan 1 juta. Berarti 7 kali balikan berarti 7 juta. Nah, itu terus tahalul bayar lagi 500, tarifnya 500. Nah, itu disebut dengan membisniskan umroh. Nah, sementara selama ini kita tidak pernah membisniskan umroh gitu kan. Umrohnya tetap gratis. Bahkan di sana kita gratis jamaah nanti mendapatkan fasilitas 3 kali gratis umroh dengan 3 kali mikot. Ya, bahkan ya bagi mereka yang sanggup ya kan, tenaganya masih kuat, waktunya masih ada gitu kan, uangnya ada gitu kan, untuk maksudnya untuk berangkat dari hotel ke tempat mikot, bayar taksinya, itu silakan. Yang mau umroh keempat, kelima, keenam dan selanjutnya silakan, gratis ibadah umrohnya. Ya, jadi sekali lagi yang kita bisniskan itu adalah komponen perjalanan umroh sendiri, dari visanya, tiketnya, LE-nya, konsumsinya, transportasi daratnya dan lain sebagainya. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, tidak usah ragu lagi untuk menjalankan bisnis umroh. Karena yang kita bisniskan itu adalah bukan umrohnya, tapi komponen perjalanan umrohnya. Oke, selanjutnya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa menjalankan usaha umroh haji? Ya kan, itu apa sih alasannya kita menjalankan bisnis umroh haji? Yang pertama, menjalankan usaha umroh haji itu berarti kita melayani tamu-tamu Allah dan Rasulullah. Ya, jadi yang kita layani ini, yang kita urus ini, yang kita bantu ini adalah tamu-tamu Allah, nggak tanggung-tanggung. Ya kan, langsung tamu Allah dan Rasulullah yang kita urus, yang kita bantu, yang kita yang kita bantu ya, itu tamu-tamu Allah. Jadi bukan tamu-tamu presiden, bukan tamu pejabat lagi, tapi tamu-tamu Allah. Kemudian yang kedua, mereka yang berangkat umroh itu dipastikan 90% niat mereka adalah untuk ibadah umroh. Ibadah umroh dan ibadah-ibadah lainnya. Entah itu mungkin sholat, kemudian baca Quran, sedekah, infak, berbuat kebaikan dan lain sebagainya. Ya, mereka ke sana niatnya untuk ibadah. Sangat jarang sekali mereka yang niatnya untuk jalan-jalan. Ya, mereka pengen tahu Mekah tuh kayak gimana. Setelah itu selesai kerjaannya tidur makan tidur makan. Itu sangat jarang sekali ya tuh. Kemudian, nah ini dalam bisnis umroh itu insya Allah bisnis yang tidak akan ada habisnya atau jenuhnya. Selama tanah suci Mekah ada, insya Allah umroh itu akan berjalan. Nah, kecuali mungkin dalam kondisi sekarang ini seperti ini COVID-19, umroh sementara ditutup ya kan. Kenapa? Karena mungkin mudaratnya lebih besar, lebih banyak kalau seandainya umroh dipaksakan tetap ada. Insya Allah nanti kalau virus Corona COVID-19 sudah selesai ya kan, sudah vaksinnya sudah ditemukan, insya Allah nanti umroh akan mulai jalan kembali. Nah, kemudian pahala yang didapat jamaah, insya Allah kita yang membantu melayani menunjukkan juga dapat sama, kita juga dapat sama dengan yang didapatkan jamaah. Artinya apa? Kita melayani tamu Allah. Ketika tamu Allah yang kita bantu, yang kita layani, kita urus, mereka melaksanakan ibadah gitu kan, mereka mendapatkan pahala dari Allah. Salat di Masjidil Haram 100.000, kemudian salat di Masjid Nabawi 1.000. Artinya apa? Mereka mendapatkan pahala seperti itu. Kita pun ya yang membantu, yang mengurus dan sebagainya pun akan mendapatkan pahala yang sama yang dilakukan oleh jamaah tersebut. Artinya di sini ya insya Allah ya kan, dunia dapat, akhirat dapat. Dan yang pastinya untuk akhirat menurut saya belum ada sampai saat ini saya temukan yang bisa
ya kan melampaui dari keuntungan yang kita dapat ketika melayani tamu Allah. Contohnya, sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali hanya ada di Masjidil Haram. Ya, di masjid-masjid lain itu nggak ada seperti mendapatkan pahala 100.000 kali. Artinya apa? Ya, saya sampai saat ini belum menemukan yaitu keuntungan yang luar biasa ketika kita menjalankan bisnis, yaitu melayani tamu-tamu Allah dan Rasulullah. Ya, tuh. Nah, kemudian sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan mereka, gitu kan? Yang mereka menjadi tujuan mereka mau berangkat umroh, kan? Yang jelas mereka yang berangkat umroh, mereka yang ibadah di tanah suci Mekah, mereka pasti punya ya kan alasan. Alasannya apa? Mereka paham sekali padilah atau keuntungan besar, manfaat besar ketika mereka melaksanakan ibadah umroh, ya kan, melaksanakan ibadah di tanah suci Mekah, kemudian ibadah di tanah suci Madinah, ziarah ke makam Rasulullah dan lain sebagainya. Oke. Nah, fadilah yang pertama yaitu mereka mengharapkan ampunan Allah. Insya Allah mereka yang berangkat umroh, ya kan, itu akan mendapatkan ampunan. Makanya ada yang disebut dengan sebagai penebus dosa, yaitu ini dalam sebuah hadis dikatakan al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun ilal jannah. Jazaun illal jannah. Antara umrah yang satu dengan umrah yang lainnya itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 1703 dan riwayat Muslim 1349. Artinya apa? Mereka yang menjalankan umrah, mereka mempunyai keyakinan dengan melaksanakan umrah itu akan mampu menebus dosa-dosa yang mereka lakukan selama ini di dunia. Nah, kemudian yang kedua, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang mungkin belum tentu kita dapatkan di tempat lain. Ya, rahmat itu ada 120 rahmat yang Allah akan turunkan ketika orang mengunjungi Masjidil Haram, ya. Yang pertama, 20 rahmat Allah akan kasih untuk dari 60 dulu ya, mohon maaf. 60 rahmat Allah akan kasih untuk mereka yang melaksanakan tawaf. Jadi kita melaksanakan tawaf 7 keliling itu Allah akan turunkan rahmat kepada mereka yang melaksanakan tawaf. Ya, makanya ketika kondisi normal itu Masjidil Haram itu, Ka'bah itu tidak ada pernah sepi-sepinya. Ya, selalu ramai, ya kan? Saya sendiri pernah berpikir, saya pengen tawaf ya kan jam 2, ya mungkin jam 2 orang pada tidur gitu kan, banyak yang tidur sehingga Masjidil Haram sepi, saya bisa istilahnya lenggang untuk melaksanakan tawaf, melaksanakan salat, bahkan mencium Hajar Aswad, bahkan salat di Hijr Ismail. Oh, ternyata apa yang saya pikirkan sama dengan yang dipikirkan oleh orang banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Karena pikirannya sama-sama berpikir jam 2 itu waktu yang tepat, ternyata mereka juga sama, niatnya yang sama, pikirannya sama. Berangkat jam 2, dan ternyata justru jam 2 itulah saat jam 2 sampai menjelang subuh, justru saat-saat yang ramai, yang penuh sekali orang melaksanakan ibadah tawaf. Ya, tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, 40 rahmat Allah akan turunkan, Allah akan kasih untuk mereka yang melaksanakan sholat. Ya, makanya di sana itu sangat disarankan ketika sampai Masjidil Haram itu langsung mereka banyak yang memilih tawaf. Kenapa? Pahalanya lebih banyak ya kan ketika dibanding dengan rahmatnya lebih banyak, maksudnya dibanding dengan sholat ya kan. Nah, mereka melaksanakan tawaf baru melaksanakan sholat sunnah tawaf. Artinya apa? 60 plus 40. Otomatis 20 rahmat yang selanjutnya yaitu memandang, Allah akan berikan 20 rahmat untuk mereka yang memandang Baitullah, itu mereka dapat. Kenapa? Yang kalau tawafnya di bawah ya kan di lantai dasar dekat dengan Ka'bah, otomatis melihat Ka'bah. Jadi secara tidak langsung ya kan atau secara otomatis ya 60 rahmat yang bertawaf tawaf dapat, 40 rahmat untuk yang sholat dia dapat, 20 rahmat untuk yang memandang Ka'bah Baitullah pun dapat. Ini luar biasa dahsyat ya itu. Nah, ini hadis sesuai dengan hadis riwayat Tabrani, sungguh Allah akan menurunkan pada setiap hari dan malam 120 rahmat di Baitullah ini. 60 rahmat untuk orang yang melakukan tawaf, 40 rahmat orang yang melakukan sholat, dan 20 rahmat bagi orang yang memandang ke arah Ka'bah. Ya, tuh. Kemudian yang ketiga, fadilahnya meraih pahala yang luar biasa besarnya. Ya, ini seperti yang sudah
banyak orang yang sudah paham bahwa ketika kita melaksanakan ibadah atau sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali, kemudian ibadah di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat ya tuh. Nah, ini sesuai dengan hadis ya, di dalam hadis sahihnya, hadis Sahih Ahmad dan Ibnu Majah dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Salatun fi masjidi afdal min alfi salatin fi masiwa illal masjidil haram wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi masiwa." Salat di masjidku, kata Rasulullah, yaitu Masjid Nabawi, lebih utama dari 1000 salat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Kenapa? Salat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 salat di masjid lainnya. Inilah kenapa banyak orang yang bela-belain melaksanakan ibadah umroh ya kan. Bahkan nggak sedikit mereka orang yang minjam, mereka yang jual asetnya demi bisa melaksanakan ibadah umroh, karena mereka paham pahalanya yang luar biasa ketika mereka melaksanakan ibadah di tanah suci Mekah dan Madinah. Nah, ini ya, ini gambaran salat di Masjidil Haram ya. Ini salat satu hari di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali salat di masjid lain ya. Sekarang kita hitung 100.000 hari dibagi 365 hari, itu sama dengan 273 tahun. Nah, ini pertanyaan saya, kira-kira ada nggak ya orang Indonesia yang usianya sampai 273 tahun? Ya, sepertinya saya belum mendengar. Dan mungkin Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin juga belum pernah mendengar ada yang orang bisa hidup selama 273 tahun. Ya, artinya pahala satu kali di Masjidil Haram itu bisa kita tebus ya dengan kita melaksanakan sholat tanpa henti, itu kan, tanpa uzur, itu 273 tahun. Nah, ya, itu artinya apa? Tidak mungkin ya kita bisa melaksanakan sholat selama 273 tahun, karena usia rata-rata orang Indonesia itu paling tinggi itu 63 sampai 70 tahun. Itu rata-rata ya, itu. Jarang sekali yang sampai 100 tahun. Kemudian itu baru satu hari. Bagaimana kalau 3 hari di Masjidil Haram? 3 hari kali 273 sama dengan 819 tahun. Dan Bapak dan Ibu sekalian, mereka yang melaksanakan ibadah umrah mengambil program 9 hari ya kan, paket yang paling murah ya kan, itu 9 hari biasanya 3 hari di Masjidil Nabawi dan 4 hari di Masjidil Haram. Berarti 4 kali 100.000, 400.000 dikali 5 waktu 2 juta. Ya kan, pahala yang kita dapatkan. Ini luar biasa ya tuh. Nah, kemudian yang keempat ya, itu doa-doa itu di sana banyak tempat-tempat doa yang makbul. Kalau di negara kita atau di negara lain selain Indonesia, Indonesia ya, itu hanya ada waktu yang mustajab ya, diantaranya Lailatul Qadar, di tengah malam ketika tahajud, sesudah salat fardu, di waktu lapang, di waktu sujud antara azan dan iqamah. Itu waktu yang mustajab. Tapi di sana ya, di tanah suci Mekah dan Madinah itu selain waktu yang mustajab, kita juga akan menemukan tempat yang mustajab. Salah satunya itu di Mekah itu ada yang namanya multazam antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Itu waktu yang mustajab di mana setiap orang yang berdoa, insya Allah Allah pasti kabulkan. Apapun yang kita minta, insya Allah Allah akan kasih, Allah akan kabulkan. Kemudian ada juga tempat yang mustajab, yaitu di belakang makam Ibrahim, kemudian di Hijri Ismail, kemudian di Safar Marwah. Kalau di Madinah ada yang namanya Raudhah, kemudian di luar kota Mekah Madinah ada namanya Arafah, Muzdalifah, Mina, dan lain sebagainya. Artinya apa? Di sana kita bisa memanfaatkan, ya kan? Nah, makanya kami selalu menyarankan jamaah kami ambil waktu yang mustajab, laksanakan sholat di sepertiga malam terakhir, kemudian menghadap kiblat persis, ya kan, ke arah multazam. Kemudian berdoa, lakukan doa ketika sujud, ya kan, di waktu yang mustajab, di tempat yang mustajab, dalam kondisi yang mustajab. Insya Allah doa-doa kita itu pasti dikabulkan. Nah, doa-doa kita di tanah air aja insya Allah dikabulkan. Bagaimana kalau kita berdoanya itu di tanah suci Mekah, di waktu yang mustajab, di tempat yang mustajab. Nah, ini ya, ini yang ada tanda pandanya.
Nah, ini namanya multazam ya, antara pintu Ka'bah, ini pintu Ka'bah, dan antara Hajar Aswad. Nah, inilah tempat yang sangat mustajab. Banyak orang-orang yang bela-belain, ya kan, walaupun harus beradu otot dengan orang-orang yang bertubuh kekar, berbadan besar, mereka bela-belain bisa berdoa di depan multazam itu. Ya, itu. Ini makam Ibrahim ya, yang ada tanda panah merah ini, itu namanya makam Ibrahim. Itu juga salah satu tempat doa di mana kita mustajab. Dan ini di Madinah ada yang namanya Raudhah ya, antara mimbar Rasulullah dan makam Rasulullah itu ada namanya Raudhah. Itu biasanya ditandai dengan karpet yang warna hijau. Disitulah Raudhah ya, sangat diyakini di tempat itulah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kelima, fadilah yang kelima, mereka orang banyak melaksanakan ibadah umrah karena mereka yakin dengan melaksanakan ibadah umrah bisa meningkatkan kadar keimanan mereka. Artinya apa? Biasanya mereka yang niatnya benar, mereka yang niatnya lurus karena Allah Subhanahu wa taala, sepulang dari umrah ada perubahan. Mungkin yang tadinya tidak rajin sholat ke masjid menjadi rajin. Yang tadinya keluarga dengan keluarganya tidak harmonis menjadi harmonis. Yang tadinya mungkin pelit, kikir, medit dan sebagainya menjadi seorang yang dermawan. Artinya apa? Secara keimanan insya Allah kalau niatnya benar akan mampu meningkatkan keimanan. Nah, ini 5 fadilah dari banyak sekali ya. Saya tidak sebutkan semuanya karena banyak sekali, waktunya nanti nggak cukup. Ada 5 fadilah tadi. Yang pertama yaitu sebagai pengampun dosa, kemudian yang kedua mendapatkan rahmat, kemudian yang ketiga di sana ada tempat doa dimakbul, kemudian ibadah sana dilipat gandakan 100.000 kali, ya kan, di Masjidil Haram, 1000 kali di Masjid Nabawi, dan yang kelima meningkatkan keimanan. Itulah fadilah umroh, ya kan, bagi fadilah bagi mereka yang melaksanakan ibadah umroh. Ini ada sebuah sebuah hadis dari Rasulullah, man dalla ala khairin falau mislu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melaksanakannya. Artinya apa? Di dalam bisnis umroh ini, seperti yang saya tadi katakan sebelumnya, bahwa kita melayani tamu-tamu Allah. Dan tamu-tamu Allah yang ke tanah suci Mekah itu pasti, ya kan, mereka tujuannya untuk beribadah, ibadah umroh dan ibadah-ibadah lain. Artinya apa? Mereka ketika mereka melaksanakan ibadah ikhlas karena Allah, mereka akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Mereka mendapatkan rahmat sampai 120 rahmat. Mereka akan mendapatkan pahala yang besar, salat di Masjidil Haram 100.000 kali, salat di Masjid Nabawi 1000 kali. Mereka juga akan mendapatkan pahala doa-doa yang dikabulkan, pahala berdoa di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan pahala-pahala kebaikan yang lain. Artinya apa? Ketika jamaah yang kita bantu, yang kita urus, yang kita bimbing, mereka mendapatkan pahala, insya Allah, walaupun kita sendiri tidak berangkat ke tanah suci Mekah, walaupun kita tidak melaksanakan ibadah umrah, kita yang membantu, yang mengurus, ya kan, dengan ikhlas karena Allah pun mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu fadilah-fadilah yang didapatkan oleh jamaah yang kita urus. Insya Allah, yakin kita pun akan mendapatkan fadilah atau keutamaan dan keuntungan yang didapat oleh jamaah kita. Oke, tadi di sesi awal sudah saya jelaskan. Yuk kita luruskan niat. Niat kita semata-mata hanya berkhidmat untuk tamu Allah, melayani tamu Allah. Insya Allah kalau niat kita sudah lurus, niat kita sudah benar, Allah yang akan langsung memberikan keuntungan-keuntungan kepada kita. Keuntungan itu apa? Ya, mungkin berupa komisi, jamaahnya banyak, jamaahnya tidak rewel, jamaahnya tidak mudah komplain, kan gitu. Kita mudah mendapatkan kelangsungan jamaah, artinya mendapatkan rezeki dari Allah sebagai pengganti keikhlasan kita. Ya, itu ya. Itu jadi luruskan niat yang pertama. Kemudian yang kedua itu kenapa artinya umroh itu kita tidak membisniskan umrohnya, tapi kita membisniskan perjalanan umrohnya, proses perjalanan. Jadi teman-teman, bapak-bapak dan sekalian, gak usah takut ya kan menjalankan bisnis umroh. Gak usah dengerin ada orang bilang umroh kok dibisniskin. Kayak lagi, kita bukan membisniskan umroh, tapi yang kita bisniskan adalah proses komponen perjalanan umrohnya. Dan insya Allah itu halal. Ya, kita membisniskan, mengambil keuntungan dari jualan tiket, mengambil keuntungan dari jualan
visa, mengambil keuntungan dari jual hotel, ya kan, kemudian dari handling, dari transportasi darat mengambil keuntungan 20-30%, insya Allah itu tidak masalah dan halal. Ya, insya Allah halal berkah. Ya, insya Allah di sini teman-teman yang menjalankan bisnis umroh akan mendapat dua keuntungan. Yang pertama, keuntungan mendapatkan pahala akan membantu mengurus melayani tamu-tamu Allah, dan yang kedua insya Allah dari sisi bisnisnya pun teman-teman akan banyak dapat keuntungan. Apa dari sisi bisnisnya itu? Ya nanti insya Allah teman-teman akan mendapatkan komisi. Ada komisi aktif, ada komisi pasif, ada komisi masif, ada komisi referral, ya kan, closing merekrut agent, merekrut super agent, cabang dan sebagainya. Itu komisi yang akan dapatkan, yang nanti akan saya jelaskan di slide atau video berikutnya. Namun sebelum saya menjelaskan slide tentang komisi, bagaimana cara bergabung, bagaimana cara berbisnis, bermitra dengan Hasanatur, nah saya akan menjelaskan tentang profil Hasanah. Jangan sampai Bapak dan Ibu sekalian bekerja sama, tapi bekerja sama dengan perusahaan yang tidak jelas. Ya, teman-teman harus paham ini perusahaan Hasanatur itu seperti apa. Apakah izinnya sudah ada? Ownernya seperti apa, ownernya siapa, kantornya ada atau enggak, ya kan, artinya itu profil-profil itu yang harus teman-teman, yang harus Bapak dan Ibu sekalian harus paham, harus tahu. Istilahnya tak kenal maka tak sayang. Jadi Bapak dan Ibu harus kenal dulu, ya harus kenal dulu dengan profil Hasanahnya, dengan Hasanatur itu sendiri, kantornya di mana, kemudian timnya ada atau tidak, produknya seperti apa, programnya seperti apa, gitu kan. Kelebihan Hasanatur dibanding travel yang lain apa. Nanti akan saya jelaskan setelah slide ini. Ya, tuh. Jadi, izinkan saya untuk mengambil sebuah kesimpulan. Yang pertama, luruskan niat. Ya, yang pertama, luruskan niat. Niatkan semata-mata hanya menjalankan Allah, melayani tamu, berkhidmat untuk melayani tamu Allah. Kemudian yang kedua, ingat bahwa yang kita bisniskan itu bukan ibadah umrohnya, tapi yang kita bisniskan adalah komponen perjalanannya. Ya kan, proses perjalanannya, visa, tiket, hotel, konsumsi, atau transportasi darat, handling, dan sebagainya. Dan yang ketiga, ya kan, kita menjalankan bisnis umroh ini tidak ada alasan, tidak ada alasannya, tidak ada tujuannya, bukan tidak ada alasan atau tujuannya, tapi tetap ya pasti ada tujuannya, yaitu kita melayani tamu Allah. Dan mereka tamu Allah itu mereka melaksanakan ibadah umroh. Ketika mereka melaksanakan ibadah, mereka mendapat pahala dari ibadah yang mereka laksanakan. Kita pun yang mengurus, yang membantu, yang membimbing pun akan mendapatkan pahala. Oke, insya Allah ya pahala dapat, kemudian komisi dapat. Oke, di slide selanjutnya silakan Bapak dan Ibu nanti tonton untuk video atau penjelasan profil Hasanatur dari awal sampai akhir, ya, legalitasnya seperti apa, owner seperti apa, program seperti apa, dan lain sebagainya. Setelah ini silahkan tonton slide-nya. Oke, untuk slide yang pertama ini atau untuk tutorial yang pertama ini saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum.